Halo teman-teman, selamat datang di channel Hayati Kenzo. Kali ini gue akan menceritakan sebuah alur film horor trailer dengan judul Water Monster 2. Di awal film, kita diperlihatkan seorang lelaki remaja yang bernama Jia Hao yang sedang mengambil gambar di tempat tersebut. Dan Jia Hao tersebut dikejutkan dengan sosok makhluk aneh yang muncul dari dalam air. Di saat Jia Hao memfotonya, makhluk tersebut langsung menghilang begitu saja. Seolah-olah makhluk tersebut takut dengan sebuah cahaya. Jia Hao memperhatikan patung yang tampak seperti monyet dan Jia Hao melihat sebuah lumut yang datang ke arahnya. Dan makhluk tak diketahui itu langsung menyerangnya. Dan inilah The Water Monster 2 dimulai. Di sini diperlihatkan Jia yang mengunjungi kota Sangsui yang dijuluki sebagai kota dewa. Dia mencari adiknya yang telah hilang di kota Sangsui. Jia melihat penduduk tersebut nampak seperti menyebut hamba monyet sebagai tuan mereka. Jia bingung apa yang mereka lakukan. Jia melihat segerombolan orang yang nampak membawa sebuah patung dan membawa sebuah tumbal orang meninggal yang akan diberikan ke dewa tuan monyet sesembahan mereka. Jia melihat sebuah nama reporter dari Shanghai dan membuka kain yang menutupi orang meninggal tersebut. Mereka menanyakan Jia dari mana ia berasal karena ia telah ikut campur peradaban mereka dan membuat tuan monyet akan marah terhadap semua penduduk di sana. Jia menodongkan senapan kepada mereka dan mengapa nama reporter adiknya bisa berada di tubuh orang itu. Mereka menjawab mereka tidak tahu dan seorang laki-laki bernama Yin Xiaxian, wali kota Sangsui. Yin Xiaxian menerima surat dari kepolisian. Dia ditugaskan membantu Du Jia untuk investigasi. Du Jia menanyakan lagi tentang adiknya. Kenapa nama adiknya ada di orang itu? Ia menjawab bahwa ia juga tidak tahu. Ia bilang mungkin mereka mencurinya. Yin Xiaxian bilang bahwa di kota Sangsui ada hewan mistis. Mereka menghormatinya. Bahkan mereka menyembahnya sebagai tuan monyet air. Jika menyembahnya, dijamin satu keluarga akan terjaga keselamatannya. Di sini, Du Jia tiba di sebuah tempat yang dimana Jia melihat sebuah bayangan hitam nampak dalam satu keluarga. Di saat Yin Xiaxian menanyanya, apa kau melihat sesuatu? Dan pada saat itu juga, bayangan tersebut menghilang. Mereka bilang bahwa rumah ini berhantu. Du Jia masuk ke dalam rumah tersebut untuk melihat lebih banyak lagi. Du Jia menanyakan kapan Jia Hao adiknya menghilang. Mereka bilang Jia Hao menghilang beberapa bulan yang lalu. Jia menanyakan sikap adiknya terhadap penduduk di sini. Mereka bilang bahwa Jia Hao adalah orang terpelajar, tapi hal buruknya ia suka bertanya, apalagi ia suka bertanya tentang tuan monyet air. Karena mereka bilang terlalu banyak tanya adalah tabu, larangan atau melanggar aturan dari penduduk sini. Jia menemukan sebuah ruangan yang tertutup oleh lemari dan mereka membukanya. Setelah masuk, Jia melihat pintu yang terikat yang siapapun tidak boleh masuk ke dalamnya dan hanyalah orang-orang tertentu yang boleh masuk ke dalamnya. Jia melihat sesajen yang nampak seperti sesembahan. Jia menginap di tempat ini untuk beberapa hari sampai investigasinya selesai. Setelah tertidur, Jia mendengar ada seseorang yang memanggilnya dan nampak terdengar seperti suara adiknya. Dan setelah terbangun, suasana ruangan itu juga berubah mulai dari tempat tidur yang awalnya jelek tiba-tiba saja berubah jadi bagus. Dan di lantai terdapat genangan air yang disertai banyaknya lumut-lumut. Jia melihat seseorang, ia kira adiknya si Jia Hao. Setelah mendekat, pintu tersebut tertutup. Lalu pintu tersebut terbuka kembali, namun dia berada di posisi di dalam peti mati. Nampak seperti bayangan hitam satu keluarga di depannya. Anjir, ternyata cuma mimpi. Aku mah penakut. Jia melihat sebuah bekas pijakan kaki di lantai yang mengarah ke sebuah lemari. Namun, setelah dibuka, di situ ada seorang bocah bernama Xiao Liu. Dia mencuri senapan milik Jia. Dia mengatakan bahwa keluarganya dibunuh oleh monster monyet air. Maka dari itu alasan dia mencuri senapannya untuk melindungi dirinya. Jia menganggap Xiao Liu sebagai adiknya. Dia memberitahu rahasia persembahan di luar sana bahwa persembahan itu untuk para hantu dan seketika ada sesuatu yang datang dan berjalan di atas rumah mereka. Entah apa, Jia juga tidak tahu apa yang berjalan di atas sana.
Xiao Liu mengira bahwa yang berjalan di atas sana adalah monster monyet air, dan seketika sebuah ikan terlempar di dekatnya. Jia mengatakan bahwa ada seseorang yang menakut-nakutinya. Di sini, Jia berada di tempat makan Bos Hu. Istri Bos Hu menyuruhnya cepat pergi setelah makan. Namun, Jia dengan mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan bahwa nama reporter adiknya telah dicuri oleh orang. Namun Bos Hu merasa tersindir bahwa ia yang melakukan atas pencurian nama reporter itu. Jia meminta untuk menjelaskan kasus itu. Namun seorang kakek yang bernama Jiu menjawab, apakah engkau pantas bertanya kemana-mana? Xiao Liu berkata dia seorang Jiu di kota Samsui. Tidak ada yang tidak bisa dilakukannya. Pasti semua bisa apa yang ia lakukan. Jia mengatakan bahwa dia sedang mencari adiknya yang telah hilang di kota Samsui. Di malam hari, Jia kedatangan tamu yang ternyata tamu tersebut adalah Bos Hu. Dia mengatakan bahwa saudaranya bukan pencuri dan mengembalikan benda yang diberikan oleh Jia Hao terhadap saudara Bos Hu. Bos Hu bilang kamera itu ditemukan sampai dengan mempertaruhkan nyawa. Dia mengatakan bahwa Jia Hao ingin mencari monyet air. Dia berkata satu hal tidak boleh menyinggung monyet air, kalau tidak mereka akan mati dengan sia-sia. Di tengah perjalanan, Bos Hu dikagetkan dengan munculnya monster monyet air. Bos Hu pun berlari terbirit-birit sambil membawa stom di tangannya. Haduh, kalau jadi gue mah itu dah tak lempar, jalan mah terobos aja anjir. Bos Hu pun terjatuh dan menepi di sebuah pohon. Ternyata monster monyet air itu ada di belakangnya. Anjay. Jia men-scan hasil gelisih foto milik Jia Hao dan hasil scannya membentuk seperti monster yang menyeramkan, dan Xiao Liu mengatakan bahwa fotonya seperti monster monyet air. Di sini, istri Bos Hu terbangun dan sadar bahwa suaminya tidak ada di sampingnya. Dalam keadaan hujan deras seperti ini, Bos Hu terlihat sudah tewas berada dalam gentong air. Jia dan Xiao Liu berada di sebuah tempat pemujaan monster monyet air. Dia mengingat perkataan si Bos Hu bahwa dilarang menyinggung perasaan monyet air. Xiao Liu menemukan sebuah daging ikan di tanah dan menemukan sebuah rambut putih. Ia mengira rambut itu adalah milik monyet air. Terlihat seseorang yang mengambil ikan. Xiao Liu kaget dan Jia melihat apa yang ada di balik itu. Namun ternyata seorang nenek yang ketakutan terhadap monster monyet air itu. Nenek itu menyebut dengan nama King dan menunjukkan kalung yang ada di tangannya. Ternyata kalung itu pernah dibawa oleh Jia Hao. Kalung liontin itu dipakai untuk menyalakan api di saat memancing. Dan nama liontin itu yang terukir di atasnya adalah nama seorang pria yang bersangkutan. Dan nama liontin itu Xu Xiang. Di pagi hari, Jia bertanya kepada sang ahli pembuat liontin. Jia bertanya pada Paman Si, siapa nama Xu Xiang yang ada pada liontin itu. Dia pun menjawab, dia tidak tahu. Dan yang tahu liontin itu hanya cucu dari kakek Si. Akan tetapi, cucu kakek Si lagi sekarat terbaring di tempat tidur. Mereka berusaha mengobati bocah ini dengan memanggil Bibi Wang. Bibi Wang mengira bahwa penyakit yang diderita ini karena ada kesalahan terhadap monster air itu. Dan Bibi Wang berdoa memohon kepada monster monyet air untuk menyembuhkannya. Akan tetapi Jia melarangnya dan menyuruh mereka menjaga kebersihan saja agar terhindar dari penyakit ini. Karena penyakit yang dideritanya hanya penyakit malaria biasa. Dan dia mengatakan siapa yang mempunyai informasi terhadap adiknya harap memberitahukan kepadanya. Namun pertanyaan dari dia tidak ada satupun yang menjawabnya. Namun setelah pulang, Xiao Liu dipanggil oleh seseorang yang bernama Irma. Dia memberikan sesuatu terhadap Jia. Dia menunjukkan bekas luka yang sama di lengannya. Dan dia juga bilang bahwa Irma yang telah memasang sesajen itu. Dan Irma menggambar sebuah lingkaran yang nampak seperti sumur. Lalu Jia pergi ke tempat sumur itu bersama Xiao Liu. Mereka pun turun ke dalam sumur itu. Jia menemukan seseorang yang telah tewas dalam sumur itu. Ternyata yang tewas adalah si Jia Hao. Di lain tempat, Irma berlari ketakutan nampak dikejar seseorang. Ternyata dia mau diperkosa secara paksa. Namun tiba-tiba saja mereka sudah dalam keadaan tewas tergantung. Jia mencari tahu kebenarannya atas kematian adiknya.
Dia melihat seluruh ujur tubuhnya bekas lukanya, cakaran dan gigitan di bagian tubuhnya. Dan Xiao Liu menyebutnya bahwa perbuatan itu semua adalah si monyet air. Atas kematian adiknya, Jia Jia berjanji ingin menuntaskan si monyet air itu dan tak akan membiarkannya menyakiti orang lain. Jia Jia pergi ke sebuah sungai, di mana tempat sungai itu adalah tempat persembunyian monyet air itu, terutama di hutan kayu hitam, karena tempat tersebut tempat terlarang di kota Sangsui. Mereka menemukan sebuah perahu, dan di perahu tersebut terdapat seseorang yang sudah tewas. Lalu, monster monyet air itu muncul dan berusaha menyerang, akan tetapi Jia Jia menembaki dengan senapan yang ia bawa. Monster itu berhenti menyerang, dan tak lama kemudian Xiao Liu diserang dari bawah dan menarik kakinya. Jia Jia berusaha menyelamatkan Xiao Liu dengan menembakinya. Monster air itu dengan begitu cepat menyerang mereka sehingga Jia Jia hampir terjatuh dan Xiao Liu menariknya. Jia Jia berhasil melukainya dan monster itu langsung kabur begitu saja. Tak lama kemudian ada seseorang yang datang memarahi mereka karena mereka telah berani masuk tanpa izin di daerah kayu hitam terlarang itu. Dan mereka menangkap Jia Jia dan akan dijadikan sesembahan kepada monyet air tersebut sebagai pengorbanan. Lalu datanglah Yin Xiaoshen dan mengatakan bahwa Jia Jia tidak tahu peraturan yang ada di kota Sangsui dan dia meminta untuk melepaskannya. Kakek Liu ini menyuruhnya pergi. Di saat Xiao Liu ditangkap, Jia Jia menembakkan senapannya sebagai peringatan. Kakek Jiu bilang dia tidak akan diampuni oleh Tuan Monyet Air. Dan Jia Jia bilang mereka yang membuat patungnya dan membiarkan monster monyet itu menguasai mereka tanpa perlawanan. Jia Jia membuat perjanjian terhadap mereka bahwa ia akan menangkap makhluk tersebut secara pribadi. Dan jika terjadi sesuatu, maka tidak ada kaitannya dengan kota Sangsui. Di sini Jia Jia dipanggil oleh seseorang dan orang tersebut membawa mereka ke dalam rumah bawah tanah. Di mana di sana terdapat banyak orang yang ingin membantu Jia Jia untuk menangkap makhluk tersebut. Dan mereka bilang bahwa rumah yang ditinggali oleh Jia Jia adalah tempat peninggalan Sui Sheng yang pernah memimpin dan menangkap makhluk tersebut. Mereka di sini memulai rencana dan membuat sebuah perangkap. Jia Jia memberikan surat ke seseorang untuk dikirim ke kantor pos kepolisian di Shanghai. Di sini penangkapan makhluk itu pun beraksi. Jia Jia berada di tengah sungai itu dengan badan yang terikat dan memegang sebuah pisau di tangan belakangnya untuk berjaga-jaga akan bahaya. Makhluk tersebut pun muncul secara perlahan-lahan dan mendekati Jia Jia. Dan secara langsung Jia Jia menusuknya tepat di bagian dadanya. Makhluk tersebut melepaskan tusukan pisaunya. Di saat menyerang Jia Jia, makhluk tersebut sudah masuk dalam perangkap dan tertarik oleh tali yang telah dipasangnya. Di sini, makhluk itu lolos dan menyerang Jia Jia. Lalu Jia Jia pun terlempar dan jari mereka pun bersiap menangkap Jia Jia. Di sini, makhluk itu berada di belakang patung yang pernah ditembaki oleh Jia Jia. Jia Jia memberi suara dengan tepuk tangan agar makhluk itu mengejarnya dan memberi kode kepada mereka untuk siap-siap menembaki dengan gasing panah yang sudah dipasang. Gasing tersebut sudah mulai menembaki, namun tak dapat melukainya karena gerakan makhluk tersebut sangat begitu cepat. Makhluk tersebut berhasil menyerang Jia Jia. Namun, serangan kedua Jia Jia diselamatkan oleh mereka. Mereka terus melepaskan jebakannya dan berharap makhluk tersebut tertangkap. Akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan makhluk tersebut tetap masih bisa lolos. Di sini, makhluk tersebut tetap berada di bawah jebakan pisau itu. Di saat jebakan dilepaskan, malahan jebakan tersebut tersangkut dan makhluk itu menyerang mereka. Salah satu dari mereka tewas terkena gigitan. Jia Jia menyuruh mereka pergi, tapi mereka berhasil dikoyak-koyak oleh makhluk tersebut. Jia Jia menembaki makhluk itu, namun Jia Jia mendapat serangan dari makhluk itu. Makhluk itu berusaha menggigit Jia Jia, namun terhalang oleh senapan. Lalu, Jia Jia terlempar dan tak berdaya. Makhluk itu mendekatinya, dan Jia Jia pun pingsan. Lalu, sebuah batu menghantam makhluk tersebut, dan makhluk tersebut terlempar ke sebuah jebakan mereka. Di sini, monyet itu terkurung di altar. Wali kota pun mengatakan bahwa
Jia sangat hebat karena bisa menangkap makhluk tersebut. Di sini Jia menerima surat dari kepolisian Shanghai bahwa wali kota Yin Xiaoshan sebenarnya dukun klinik dan kakek Jiu adalah kepala Kasim yang melayani selir, dan kedua orang ini adalah seorang pembunuh. Jia menyuruh Xiao Liu membawa senapannya dan menyuruhnya kabur lewat sumur karena makhluk tersebut terlepas dari ikatannya, dan menyuruhnya untuk menemui Paman Si karena semua kebenaran tentang itu semua ada di hutan kayu hitam. Jia ditahan oleh mereka karena mereka merasa Jia lah penyebabnya atas kematian mereka karena sudah mengganggu Tuan Monyet, dewa sesembahan mereka. Mereka membunuh King Ling dan mengorbankan kepada Tuan Monyet dan melemparkan King Ling ke sungai tersebut agar tidak ada korban lagi terhadap kota Sangsui. Di sini kakek Jiu ditembak oleh Xiao Liu dan Xiao Liu mengatakan bahwa di gua hutan kayu hitam dipenuhi opinium dan semua anak kecil dikurung di sana. Paman Si mengatakan bahwa mereka sudah tertipu oleh wali kota dan juga kakek Jiu. Di sini Jia menembaki Bibi Wang, ketua upacara keagamaan, karena dia hampir saja membunuh Xiao Liu. Di sini wali kota serta kakek Jiu berada di tengah sungai karena kakek Jiu menyalahkan Yin Xiaoshan karena kakek Jiu merasa Yin selalu berlagak sok pintar dan membuat semua malapetaka ini. Karena kesal, Yin Xiaoshan memukul Jiu dengan dayungnya sehingga ia terjatuh. Ia memukulnya berkali-kali sampai Jiu tertewas di tempat. Yin memasuki dalam sebuah gua. Ternyata di sana banyak sekali anak-anak yang dipekerjakan secara paksa untuk membuat opium. Dan itu semua perbuatan Yin Xiaoshan dan juga kakek Jiu. Yin menyuruh mereka untuk membunuhnya dan tidak boleh ada yang tersisa. Di sini Jia dan Xiao Liu datang menemukan mereka. Xiao Liu menyapa mereka namun mereka tidak ada respon sama sekali. Mereka seperti mati rasa karena terlalu lama sudah tersiksa. Jia menyuruh Xiao Liu membawa mereka kabur. Sedangkan Jia mencari Yin Xiaoshan. Di sini mereka semua berkumpul di dalam sebuah ruangan yang tertutup dan membunuh mereka dengan cara menenggelamkannya. Jia langsung diserang oleh anak buah Yin Xiaoshan dan Jia pun diserang oleh mereka. Jia melawannya dan berhasil menembaki mereka satu persatu. Akhirnya anak buah Yin Xiaoshan pun menyerah dan mereka tidak mau terbunuh. Sedangkan di sini air sudah mulai naik. Jia menemukan wali kota dan di saat menembaki, Jia masuk dalam perkap dan terjatuh. Yin mengambil senapan milik Jia dan melemparkan sebuah ikan serta meniup suling untuk memanggil si monyet tersebut. Monyet tersebut pun muncul dan Yin Xiaoshan mengatakan bahwa dirinya adalah King Ling dan mengatakan bahwa si monyet itu adalah King He, kakak kandungnya si King Ling. King He mempunyai kelainan sejak kecil. Yin menyuruh King He untuk menggigit Jia. Namun sebaliknya, dia mendekati Yin dan Yin menembaki monyet tersebut. Akan tetapi, Jia melindunginya dan yang terkena tembakan adalah si Jia pun terkoyak dan tergigit habis-habisan oleh si King He dan Yin pun tewas. Di sini King He memberikan sulingnya terhadap King Ling, suling pemilik kakaknya, dan ternyata selama ini yang dia cari adalah King He, adik kandungnya yang mempunyai kelainan sejak kecil. Ternyata King Ling mempunyai seorang dua adik yang telah hilang dan yang pasti King He telah membunuh kakaknya si Jiao Hao. King He meraung dengan rasa menyesal karena telah membunuh kakaknya. Lalu King He pun pergi masuk ke dalam air. Sedangkan di sini mereka masih terjebak dalam sebuah ruangan yang dipenuhi air. Namun tiba-tiba saja air mulai surut dan ternyata yang membuka pintu batu tersebut adalah si King He, monyet tersebut. Namun King He tidak bisa bertahan karena beratnya batu tersebut dan King He pun mati. Orang tua mereka pun menangis bahagia karena telah menemukan anaknya yang telah hilang selama ini. Di lain tempat, mereka pun merobohkan tempat sesembahan tuan monyet tersebut dan King Ling pun pergi ke kota Shanghai, ke tempat ia dibesarkan dan cerita pun selesai. Terima kasih telah menonton di channel Hayate Kenzo sampai akhir dan jika kalian suka dengan channel ini langsung di subscribe aja dan film pun bersamsung.